Gus Jono atau John Kuswoyo, basis pertama Kus bersaudara, meninggal dunia dalam usia 90 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Suasana haru dan duka menyelimuti keluarga Kuswoyo. Almarhum dimakamkan di pemakaman Citrosoman, Desa Bejagung, Semanding, Tuban, Jawa Timur. Pada masa hidupnya, Gus Jono menderita kanker rahang. Namun pihak keluarga memastikan penyebab kematian almarhum bukan karena kanker yang diidapnya. Bapak sakit sebenarnya. Bapak itu sakit kanker di rahang. Udah operasi di Surabaya. Kebetulan Mbak yang ngurus, Mbakku ada di Surabaya. Jadi Mbak yang ngurus operasinya sampai ya terakhir kemarin inilah. Jadi kanker rahang tapi udah mulai baik sebenarnya. Cuman karena memang usianya udah tua juga, jadi sakitnya itu ya bukan karena kankernya sebenarnya sih, karena udah uzur aja udah tua. John keluar dari band dan digantikan adiknya Yon Kuswoyo. Band Kus bersaudara terkenal di era tahun 1965 pasca kontroversial dan anggotanya ditahan oleh pemerintah Indonesia kala itu. Band Kus bersaudara melejit setelah berganti nama menjadi Kus Plus. Waktu itu memfasilitasi untuk berdirinya Kus bersaudara. Jadi waktu Kus bersaudara itu pertama kali ngeband itu Mas John yang basisnya masih pakai bass bedot itu. Nah, setelah Mas John nggak main itu diganti Yok Kuswoyo itu. Selamat jalan Gus Jono. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tak kunjung mendapatkan kunci hunian sejumlah warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium JIS kini tinggal di tenda depan pintu masuk Kampung Rusun Bayam. Warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium belum menempati Kampung Susun Bayam sejak diresmikan Oktober lalu oleh Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Warga dijanjikan mendapatkan kunci hunian pada 20 November lalu. Namun hingga kini, pemerintah DKI belum memberikan kunci hunian Rusun Bayam. Sebagian warga mengontrak rumah dan sebagian lainnya terlantar, kini tinggal di tenda depan pintu masuk Kampung Susun Bayam. Kalau memang diizinkan, kita orang susah. Ya, pemirsa, sebelumnya warga Kampung Bayam berunjuk rasa di gedung Balai Kota DKI menuntut pelepasan kunci seperti yang dijanjikan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan. Warga berharap PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjamin para korban Kampung Bayam bisa menempati hunian rumah susun Bayam. Sebagian warga yang menunggu waktu pelepasan kunci yang dijanjikan 20 November lalu terpaksa mengontrak. Namun biaya mengontrak terlalu mahal hingga menambah beban hidup membayar sewa kontrakan dan biaya hidup sehari-hari. Agar tidak menjadi gelandangan, warga meminta PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera turun tangan dan merealisasikan janji manis mantan Gubernur Anies Baswedan akan jatah hunian ratusan korban penggusuran Kampung Bayam di hunian rumah susun Bayam. Dan pemirsa, terkait penolakan harga sewa rumah susun Bayam sudah bergabung bersama kami rekan Ayu Pratiwi di lokasi. Selamat siang Ayu, apa alasan warga hingga saat ini belum menghuni rumah susun Bayam, Kampung Bayam? Ya baik, Pram dan juga Arista di studio, bahwa alasan dari warga masih bertahan di depan tepat pintu masuk rusun Kampung Bayam yaitu karena mereka menagih janji dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta dan juga PT Jakpro yang menjanjikan akan memberikan hunian yang dapat dihuni dan akan diberikan kuncinya pada tanggal 20 November. Namun hingga saat ini sudah memasuki bulan Desember, warga masih belum mendapatkan kunci hunian. Dan saat ini warga 5 keluarga bertahan di tenda yang ada di belakang saya dan tepat saat ini yang ada di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan situasi tenda yang dihuni oleh 5 kepala keluarga yang ada di sini dan mereka mengaku pemerintah Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini masih belum memberikan kepastian dan juga kejelasan kapankah mereka akan mendapatkan hunian
yang mereka janjikan. Nah, pemirsa bisa lihat, saksikan di sini juga ada anak-anak, sejumlah anak-anak dalam usia sekolah juga yang tempat di sini. Dan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi dan apa sih yang membuat para warga masih bertahan di tenda ini, kita sudah bersama Ibu Tuti. Baik Ibu, selamat siang. Siang. Ibu Tuti, ini kan tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu bahwa Ibu masih menagih janji dari Pemprov DKI Jakarta dan juga PT Jakpro ya Bu ya, terkait rumah hunian. Berapa harga yang ditawarkan oleh PT Jakpro supaya Ibu bisa menghuni rumah rusun itu, Ibu? Pihak Jakpro pertamanya mengajukan 3,5 juta per bulan. Kami merasa keberatan bagi warga yang tidak mampu. Akhirnya pihak Jakpro menurunkan harga separohnya 1,5 juta per bulan. Kami pun tetap tidak mampu karena kami tidak ada gaji bulanan, tidak ada penghasilan tetap. Jadi kami kepingin seperti kayak rumah susun yang lainnya yang bersubsidi untuk rakyat miskin. Akuarium, Jalan Kunir itu kan cukup untuk rakyat miskin. Tapi mereka Jakpro tidak mampu, tidak menyanggupi karena ini BUMD bukan Pemprov punya, katanya dia bilang bahasanya. Jadi diturunkan harganya itu tergantung lantainya, Kak. Ya baik, dan menurut Ibu nih sebagai warga, harga berapa Bu yang sebenarnya layak dan cocok didapatkan oleh warga? Ya berkisaran antara 150 atau sampai 200 itu juga udah kira-kira mending lah, terbantu beban kita. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Nah pemirsa, tadi merupakan wawancara singkat bersama salah satu warga Rusun Bayam ataupun Kampung Bayam yang terkena dampak dari pembangunan Jakarta International Stadium. Kita semua berharap semoga kedepannya akan ada kesepakatan yang tidak merugikan untuk warga. Kembali ke Pram dan juga Arista di studio. Terima kasih Ayu Pratiwi atas laporannya langsung dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Partai Persatuan Indonesia mendeklarasikan dan melantik kepengurusan relawan perempuan dan anak sebagai organisasi baru di dalam Partai Perindo. Organisasi sayap ini akan memberikan pendampingan, pemulihan dan pendidikan bagi para korban kekerasan perempuan dan juga anak. Organisasi sayap Partai Persatuan Indonesia bertambah. Partai besutan Haritanu Sudibyo ini kini memiliki organisasi sayap baru, yakni Relawan Perempuan dan Anak RPA Partai Perindo. Deklarasi dan pelantikan kepengurusan dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Relawan Perempuan dan Anak akan berfokus untuk menyejahterakan rakyat Indonesia lewat program-program khusus terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Apalagi Partai Perindo juga dikenal sebagai partai yang peduli dan melindungi kaum perempuan dan anak. RPA sudah membuktikan ya ada 2 kasus selesai di pengadilan dan dimenangkan. Para tersangkanya semua sudah tentunya diberikan sanksi ya, mereka sudah di dalam juga sekarang. Dan yang kedua adalah pendidikan bagi perempuan dan anak. Dan saya lihat ini strategis sekali. Karena isu masalah perempuan dan anak ini banyak sekali di Indonesia. Yang banyak terjadi di kelompok masyarakat yang kurang mampu. Jadi ada 2 hal yang dilakukan oleh RPA Perindo. Kami bukan saja membawa pelaku pada ranah hukum dengan hukuman maksimal, tetapi juga bagaimana anak-anak ini. Anak-anak ini yang harus dipulihkan. Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo telah berperan dalam mendampingi sejumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda membuat masakan menu makan siang yang menggiurkan, yaitu cumi bakar Jimbaran. Ya pemirsa, seperti apa kenikmatannya? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.